Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah alhamdulillah kita awali silaturahmi di pagi yang berkah ini insyaallah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan anugerah yang telah diberikan. Alhamdulillah pagi ini kita masih tetap diberi sehat, ya, tetap diberi semangat dan diberi kuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di tempat yang berkah ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in dan juga kepada kita semuanya selaku umatnya sampai hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-236. Ya, terakhir kita membahas sampai di ayat 235. Al-Baqarah ayat 236. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Malam tamassuhunna aw tafridunahunna faridah. Suhunna aw tafridunahunna faridah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu wa matti'uhunna 'alal wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa wa qad faradtum lahunna
fariidatan fanisfu ma anfaqtum illa an ya'funa aw ya'fuwan ladzi biyadihi 'uqdatun nikah illa aw ya'fuwan ladzi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir innallaha bima ta'maluna hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun فإذا أنتم فاذكروا الله معكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم والذين يتوفون منكم ويذرون وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف لا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون. Kembali ke ayat 260.
236. La junaha alaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, surah Al-Baqarah ayat 236 sampai terakhir di ayat 242. Ya, ini masih menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan suami istri ya. Tentang talak, rujuk, nikah, talak, rujuk, dan hak-hak dan serta kewajiban yang terjadi di dalam hubungan keluarga. La junaha, tidak ada dosa alaikum atas kalian. In tallaqtum, jika kamu sekalian mencerai an-nisaa, istri kalian. Malam tamassuhna, malam yang belum tamassuhna kalian sentuh mereka. Ya, kalian campuri mereka. Ya, au tafridu, atau belum kalian tetapkan lahuna bagi mereka faridah, ketetapannya atau maharnya. Apa maksudnya? Tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, ya, yang belum dicampurinya, ya, jadi diceraikan sebelum digauli, ya, berarti masih utuh pak ya, ya. Diceraikan sebelum digauli dan juga sebelum ditetapkan maharnya, ya. Jadi ketika menikah maharnya belum ditetapkan. Ya, kalau maharnya belum ditetapkan berarti maharnya dibayar di belakang, ya, nganyuk dah, ngahutang. Boleh gitu Pak Ahmad, mahar dibayar? Boleh Pak. Jadi boleh. Jadi ingin menikah tapi can boga modal bertak gitunya. Nah, gitu. Ya. Tapi perempuannya mau, ya, mau dinikahi dengan mahar yang dibayar di belakang dan belum ditentukan. Boleh mahar itu ditentukan atau tidak ditentukan. Ya. Ya, jadi si walinya mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama siapa misalnya, dengan mahar yang dibayar di belakang dan belum ditentukan berapa kira-kira maharnya. Ya, itu tergantung nanti kesepakatan mereka. Nah, tapi sebelum maharnya dibayar, sebelum maharnya ditentukan, bahkan sebelum istrinya itu digauli, ya sudah terjadi perceraian. Nah, maka tidak ada kewajiban bagi si suami untuk membayar maharnya. Ya. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada dosa. Ya. Nah, ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan yang dinikahi, yang maharnya belum ditentukan dan juga belum digauli. Kemudian terjadi perceraian. Ya, maka si perempuan itu datang kepada Nabi dan ditanya, kamu minta mahar tidak? Ya, dia tidak, saya belum diapa-apakan, jadi tidak pantas saya meminta mahar kepadanya, begitu. Ya, akhirnya laki-lakinya dibebaskan untuk tidak membayar mahar. Maka turun ayat ini, ya, berkaitan dengan laki-laki yang menceraikan istrinya seperti itu. Ya. Tapi sekalipun tidak ada kewajiban bagi suami untuk membayar mahar, ya, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Wa matti'u, dan hendaklah si suami memberikan satu kenang-kenangan lah Pak. Ya, satu mata, satu pemberian. Jadi sekalipun tidak ada kewajiban membayar mahar, hendaklah dia memberikan satu mut'ah, ya, satu pemberian, ya, hadiah bahwa dia dulu pernah menikah dengannya, bahwa dia dulu pernah menjalin hubungan baik dengan mantan istrinya. Nah itu, ya, alal musi'i qadaruhu, bagi yang mampu, ya, pemberian itu menurut kemampuannya, wa alal muqtiri qadaruhu, dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya. Ya, kira-kira berapa pantasnya atau berapa layaknya pemberian itu diberikan.
Seperti itu, haqqan 'alal muhsinin. Ini merupakan hak atau kewajiban bagi orang-orang yang ingin berbuat baik, ya. Nah, itu yang pertama ya di ayat 236. Kemudian di ayat 237. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kamu sekalian menceraikan mereka, ya. Min qabli an tamassuhunna, juga sama, sebelum kamu menyentuh mereka. Jadi diceraikan sebelum digauli. Tapi wa qad faradtum lahunna fariidhah, tapi sudah ditentukan maharnya. Ya, maharnya sudah ditentukan. Berapa jumlahnya, bahkan boleh jadi maharnya sudah diberikan, Pak. Ya, jadi sudah diberikan mahar, jumlahnya sekian, kemudian belum disentuh, belum dicampuri, belum digauli, terjadi perceraian. Ya. Nah, entah perceraian itu terjadi karena apa. Tapi yang jelas begini, ketika seorang istri, ketika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, apalagi tanpa digauli, maka itu akan menjadi suatu aib, ya, bagi perempuan itu. Apalagi kalau diketahui oleh orang banyak, Pak. Ya, kenapa perempuan itu dicerai sebelum digauli? Kan itu menjadi aib, ya. Ya, boleh jadi ada sesuatu, ya, sehingga suaminya tidak menggaulinya. Apakah ada cacat atau ada sakit atau ada kekurangan apa? Tidak tahu, ya. Nah, maka sebenarnya pemberian mut'ah, ya, pemberian hadiah itu untuk menutupi itu. Ya, untuk menutupi supaya apa, tidak dikatakan bahwa istrinya itu punya kekurangan. Karena mungkin saja perceraian terjadi seperti itu. Ya. Apa kira-kira pernah terjadi, Pak? Ya, Bapak pernah mendengar nggak ada seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum? Ada, Pak. Ada. Bahkan pernah terjadi, ada saudara sepupu saya menikah dengan orang Cililin, memang usianya agak beda jauh. Ya. Sehingga tetangga namanya. Tetangga Pak Asep. Usianya beda jauh, ya. Laki-lakinya usia hampir 50 tahun, perempuannya di bawah 20 tahun. Ya. Siga nama ngahaja ambil dari kacililin ngarah kayak gitu. Nah, dinikahkan oleh ayahnya dan acara nikahnya juga meriah. Ya, kita semua juga ikut hadir. Tapi hanya 2 bulan mungkin pernikahan. Jadi si perempuannya tidak mau digauli dan meninggal di kolot gitu sehingga. Jadi perempuannya baru lulus SMA, Pak. Jadi tidak mau. Padahal waktu dinikahkan biasa. Entah kenapa si perempuannya tidak mau. Ya, tidak mau. Jadi ketika oleh ayahnya disuruh tidur bareng, dia teriak-teriak tidak mau. Akhirnya dicerai lagi, ya. Nah, tapi itu sudah dibayar maharnya. Nah, maharnya sudah ditentukan, sudah dibayar. Nah, apabila terjadi perceraian, fanis puma faradtum, maka si suami hanya berkewajiban membayar setengah dari mahar yang sudah ditentukan. Ya, kalau mahar itu sudah diberikan seluruhnya, maka si perempuan itu harus mengembalikan setengahnya kepada suaminya, ya, setengahnya, dan itu dilakukan itu, ya, setengah daripada mahar itu dikembalikan kepada suaminya. Illa ayyafuna aw ya'fuan ladzi biyadihi uqdatun nikah, illa kecuali ayyafuna, kalau si perempuan itu memaafkan, ya, memaafkan dengan cara apa? Dengan cara membebaskan suaminya dari membayar mahar. Ya sudahlah, ya, aku juga belum pernah disentuh, ya, sekalipun maharnya sudah diberikan semuanya, sudah aku kembalikan saja maharnya. Atau kalau maharnya sudah ditentukan tapi belum dibayar, maka sudah. Kecuali kalau istrinya seperti itu, memaafkan dengan cara membebaskan mantan suaminya dari kewajiban membayar mahar atau mengembalikan mahar yang sudah diterima. Ya. Aw ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah,
Au ya'fua, atau yang memaafkan itu alladzi biyadihi uqdatun nikah. Orang yang di tangannya akad nikah, ya suami itu. Ya. Jadi kalau istrinya memaafkan berarti dia membebaskan suaminya dari kewajiban membayar mahar. Ya, sekalipun maharnya sudah ditentukan. Atau suaminya yang membebaskan, apa artinya? Suaminya tidak mengambil setengahnya. Maharnya sudah dibayar seluruhnya, ya terjadi perceraian, sekalipun belum disentuh, belum digauli, ya, kata suaminya sudahlah, maharnya sudah dibayar, sudah diberikan, tidak usah dikembalikan, ya, tidak usah dikembalikan setengahnya gitu ya. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Kemudian wa an ta'fu aqrabu littaqwa, wa an ta'fu, dan hendaklah kalian memaafkan. Ya, aqrabu littaqwa itu lebih mendekatkan kepada takwa. Jadi memaafkan, saling memaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hubungan nikah itu kan menjadi bagian dari syariat Islam. Ya, nikah itu bukan budaya, bukan adat istiadat. Ya, tapi nikah ini adalah salah satu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang nikah. Kenapa nikah disyariatkan di dalam Islam? Ya, ada satu hadis Rasulullah mengatakan nikah disyariatkan itu supaya kaum perempuan itu tidak dianggap seperti rumput liar yang bisa dimakan hewan ternak kapan saja. Ya, karena itu terjadi di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah perempuan sama sekali tidak ada harganya. Siapapun laki-laki yang suka dengan seorang perempuan, maka dia bisa melakukannya saat itu juga. Makanya tadi seperti rumput liar yang bisa dimakan oleh hewan ternak kapan saja. Yang kedua, nikah disyariatkan untuk mendapatkan ketenangan hidup ya. Ya, supaya seorang laki-laki menjadi lebih tentram hidupnya dengan menikah. Di Quran surah Ar-Rum ya, surah yang ke-30 ayat 21. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, kami jadikan kalian hidup berpasang-pasangan litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram kepadanya. Jadi ini tujuan menikah sebenarnya. Dengan menikah, seorang laki-laki akan mendapatkan hidup yang lebih tentram. Karena ada istri yang melayaninya, ada istri yang menyediakan segala kebutuhannya. Ya. Dan dengan menikah, seorang perempuan juga akan mendapatkan hidup lebih tentram. Ya. Betul bapak-bapak, lebih tentram dengan menikah? Ya. Ya, makanya setiap yang menikah selalu berkata kaduhung, Pak. Kaduhung tetiba heula gitu. Kemudian masih ayat yang ke-237, wala tansawul fadla bainakum, wala, dan janganlah tansawu, kamu sekalian lupa, al fadla, karunia Allah, bainakum, di antara kalian. Jadi jangan sampai lupa ya bahwa di dalam menikah itu banyak sekali karunia Allah ya. Hubungan suami istri itu menjadi bagian daripada karunia Allah. Melahirkan keturunan itu juga menjadi bagian dari karunia Allah. Bahkan seorang istri itu boleh jadi menjadi sebab ya Allah memberikan kebaikan kepada suaminya. Ya, seorang istri itu boleh jadi menjadi sebab Allah memberikan banyak karunia dan rezeki kepada suaminya. Begitu pula sebaliknya. Ya, dengan adanya suami maka Allah itu sama dengan menganugerahkan rezeki kepada istrinya. Ya, di surah yang keempat ayat yang ke-19 kalau tidak salah. Wa in karihtumuhunna, ya. Dan jika kamu sekalian sudah tidak menyukai istri, jangan kamu segera ingin cepat menceraikannya. Boleh jadi Allah memberikan banyak kebaikan lewat istrimu. Itu diantaranya. Kemudian ayat 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu,
peliharalah, jagalah, atau hendaklah kalian senantiasa memelihara dan menjaga alas sholawati, atas solat-solat, was sholatil wusto, dan juga solat wusto. Surah 2 ayat 238. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar betul-betul memperhatikan, menjaga ya mura'iyah, pelaksanaan solat. Jaga solat itu, pelihara. Ya, jaga di sini apa? Jaga semuanya. Jaga di dalam pelaksanaannya. Jangan sampai ada satupun solat yang tidak dilakukan. Kemudian jaga kekhusyuannya, ya termasuk juga menjaga segala rukun-rukunnya. Jaga, pelihara rukun-rukunnya agar solat itu bisa dilakukan dengan sempurna. Dan juga solat wusto. Di sini ada solat wusto. Solat wusto itu solat asar, Pak. Para ulama menyebutkan yang dimaksud solat wusto di sini adalah solat asar. Yang wusto yang artinya pertengahan. Ya. Nah, kenapa di sini solat asar disebut? Ya, ada beberapa pendapat mengatakan karena solat asar itu adalah solat yang berada di waktu tanggung, Pak. Ya. Kalau zuhur itu memang saatnya beristirahat. Ya, kalau maghrib itu memang orang-orang sudah selesai dari semua pekerjaan. Nah, sholat asar ini waktunya nanggung. Nah, karena waktunya nanggung, maka khawatir orang-orang akan meninggalkannya. Maka Allah menekankan di sini ya tentang sholat asar. Waqumu lillahi qanitin. Ya, waqumu, dan sholatlah atau berdirilah menghadap Allah qanitin, dengan tunduk. Ya, qanitin dengan khusyuk. Ya. Qanitin juga bisa diartikan at-tab'id anid dunya. Ya, menjauhi dari segala urusan dunia. Jadi di saat kita sedang melaksanakan sholat, maka hendaklah kita menjauhkan hati kita dan pikiran kita dari segala urusan dunia. Jadi dunia jangan ikut dibawa-bawa, jangan masuk di dalam pikiran kita di saat kita sedang melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah saat dimana seorang hamba menghadap Tuhannya, Pak. Ya. Sholat itu ya, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan dengan sabar dan sholat. Dan sungguh sholat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu Tuhannya. Jadi salat adalah saat di mana seorang hamba menghadap Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Ya, salat adalah tali penghubung ya seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada tali penghubung, ya, di mana dengan tali itu terjadi hubungan kasih sayang. Misalnya, kalau ada seorang ayah menyayangi anaknya, kenapa itu? Karena di situ ada talinya, Pak. Tali apa tuh? Tali nasab, ya. Kalau ada seorang kakak begitu menyayangi adiknya, di situ juga kan ada talinya, ada penghubungnya, apa? Tali darah, hubungan darah. Ya, kalau ada seorang suami menyayangi istrinya, itu juga sama, di situ ada tali. Jadi, nah antara Allah dengan manusia tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, juga tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada. Allah adalah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Sedangkan kita adalah al-makhluk yang diciptakan. Maka harus dibuat tali. Ya, dibuat tali supaya ada hubungan kasih sayang. Apa talinya? Nah, sholat itulah talinya. Ya. Rasulullah mengatakan, "Inna lillahi ahlun." Allah itu memiliki keluarga. Para sahabat nanya, siapa keluarga Allah itu? Maka Rasulullah mengatakan, orang-orang yang sholat. Hum adz-dzakiruna wadz-dzakirat. Mereka keluarga Allah itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini sholat. Jadi jaga
Jaga terus sholat kita, laksanakan pada waktunya. Kenapa? Karena sholat inilah yang menjadi tali penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tadi Nabi mengatakan sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi yang membuat seorang hamba menjadi dekat kepada Allah itu adalah, dalam hadits lain apa? Nabi mengatakan, ma aqrabul abdu inda rabbi, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada waktu dia sedang sholat, di waktu sujud kan. Di waktu sujud itu saat dimana seorang hamba berada dekat dengan Tuhannya. Ya, jaga terus hubungan ini, hubungan baik ini, hubungan dekat ini, dengan cara memelihara sholat-sholat kita. Ya. Ayat yang ke-239, fa'in khiftum, fa'in maka jika khiftum kalian merasa takut, ya merasa takut, ya sedang dalam ketakutan, baik takut karena musuh atau takut karena bahaya atau takut karena yang lainnya, sedangkan sholat harus dilakukan, waktu sholat tiba dan harus dikerjakan, maka farijalan, maka sholatlah dengan berjalan, sambil berjalan, au rukbanan, atau sholatlah sambil berkendaraan. Ini ayatnya Pak. Jadi boleh kita melaksanakan sholat sambil berjalan. Allahu Akbar. Kemudian ia membaca Al-Fatihah gitu, membaca doa iftitah Al-Fatihah. Tapi dilakukannya sambil berjalan. Misalnya karena takut dikejar oleh musuh ya. Ya, kalau berhenti dulu sholat, khawatir nanti musuh akan segera dapat menyusulnya, maka boleh dia sholat seperti itu. Ketika ruku dia berhenti sebentar, ruku dulu berhenti, jangan ruku sambil berjalan. Siti tajong. Jadi ketika ruku dia berhenti dulu, waktu ini tidak, dia berjalan lagi terus. Nah, kemudian di saat sujud, ya berhenti dulu lah, masa sujud sambil berjalan. Nanti. Dan sholatnya, sholat dilakukan sempurna. Ya. Ada lagi sholat yang hanya dilakukan 1 rakaat ya. Sholat yang dilakukan hanya 1 rakaat. Sholat pada waktu terjadi peperangan. Di surah An-Nisa kalau tidak salah ya. Jadi sholat sambil menyandang senjata. Nah, dibagi 2 nih Pak sholatnya. Jadi setengah dari pasukan itu sholat, yang setengahnya lagi jaga. Nah, yang menjadi imam Rasulullah. Ya. Selesai 1 rakaat, salam, nanti masuk nih rakaat yang rombongan yang belum sholat, masuk ke situ, yang selesai sholat, ya kan? Rasulullah masih sholat. Jadi Rasulullah melaksanakannya 2 rakaat, kalau yang makmumnya melaksanakannya 1 rakaat. Ya, begitu yang di belakang selesai 1 rakaat, Nabi berdiri lagi, maka yang tadi belum sholat maju lalu ikut bermakmum. Ada sholat seperti itu. Boleh bapak-bapak, ibu-ibu kita melaksanakan sholat di kendaraan. Misalnya di tengah-tengah jalan tol macet gitu ya. Ya, susah mau ke pinggir, susah. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa, nyari masjid tidak ada, mau ke rest area masih jauh kan begitu. Maka sholatlah di kendaraan. Ya, sholat di kendaraan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan suatu kewajiban yang dia tidak sanggup. Ya. Jadi ibadah itu dilakukan pada batas kemampuannya. Ya, sholat wajib dengan berdiri Pak, sambil nyetir. Jadi Allahu Akbar sambil nyetir. Kemudian ia membaca, pegang setir. Allahu Akbar, pegang setir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kan? Ya, salat gitu. Ihdinas siratal mustaqim gitu sambil nyetir. Tidak usah. Tidak usah, karena tidak ada kewajiban itu harus dilakukan 2 kali. Kalau dia sudah selesai dengan sholat itu ya sudahlah, ya, tidak usah. Kenapa? Karena ibadah itu biqadri istito'atihi, pada batas kemampuannya. Ya. Itu caranya Pak. Wudunya gimana? Wudunya tayamum lah. Tayamum.
bukan menghadap kiblat jadi tidak usah. Sama juga kan, kalau sulit menghadap kiblat ya tidak usah menghadap kiblat. Ya, dalam keadaan darurat seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin." Salat kamu sambil berdiri. Kalau tidak mampu, salat sambil duduk. Kalau tidak mampu juga salat dengan berbaring, Pak, bukan tidur. Ya, dengan berbaring. Ya, jadi kalau berbaring, salat sambil berbaring, kira-kira rukuknya dilakukan nggak? Tidak, rukuknya, sujudnya. Kenapa? Ya tadi ibadah itu biqadri istita'atihi, pada batas kemampuannya. Sampai di mana dia mampu? Misalnya kita mau pergi ke Surabaya naik kereta api, berangkat jam 5 sampai di sana jam 7. Itu ada berapa sholat tuh di kereta api? Ada 3 sholat ya. Maghrib, Isya, Subuh. Ya. Kira-kira di kereta api bisa sholat dengan berdiri? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Ya, berdiri. Atau wudu, susah juga wudu. Maka sholat tayamum, kemudian sholat sambil duduk. Ya, dia takbir. Bagaimana rukunya? Rukunya dia membungkukkan badan, ya, sambil duduk membungkukkan badan, ya, setengahnya gitu ya. Nanti sujudnya membungkukkan badan sampai ke bawah, ke lutut. Ya, gitu aja sholatnya sambil nyetir. Ya, Rasulullah mengatakan, inna hadzadin yusrun, agama ini mudah. Mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Mudah. Ya. Karena intinya sholat itu adalah mengingat Allah. Ada orang-orang mungkin karena sakit parah, tapi ingatannya masih baik, masih normal, dia tetap berkewajiban melaksanakan sholat. Ya, ketika datang waktu sholat, ya dia sholat. Ya, belum selesai 1 rakaat misalnya, orang sakit ini keburu tertidur. Mungkin karena pengaruh obat atau karena pengaruh sakitnya, sudah sholatnya cukup seperti itu. Ya. Dan tidak harus sholat kita, ibadah kita bergantung kepada orang lain, Pak. Misalnya belum ada yang mewudukan saya gitu ya. Kalau di rumah sakit kan suka diwudukan. Saya belum sholat karena belum ada yang mewudukan saya. Ya jangan bergantung kepada orang lain. Ya sudah, kalau tidak ada yang mewudukan, wudu sendiri. Caranya tayamum. Tayamum bisa ke pinggir ranjang, bisa ke tembok, ke dinding. Asal jangan ke punggung suster ya Pak, tayamum. Tayamum karena punggung suster. Nah itu, jadi mudah. Dan tidak ada yang mempersulit agama ini kecuali dia akan sulit sendiri gitu. Ya. Ada orang yang sedang sakit dipaksa untuk sholat sambil duduk, Pak. Dipaksa oleh keluarganya sholat sambil duduk. Dipaksa dia harus berwudu. Padahal di sini ada apa? Ada selang, ada infus. Ya. Ini bukan begitu. Ibadah itu tidak harus bergantung kepada orang lain. Ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum, maka jika kalian sudah merasa aman, fadzkurullah, maka ingatlah kepada Allah, yaitu salat ya. Kama allamakum, sebagaimana dia telah mengajarkan kalian, ma lam takunu ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Ayat 240. Walladzina yutawaffawna minkum, walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna, mereka diwafatkan, minkum, di antara kalian. Jadi para laki-laki yang diwafatkan Allah, wa yadharuna, dan mereka meninggalkan azwajan, istri-istri. Suaminya meninggal berarti ya, meninggalkan istri-istri. Wasiyatan, hendaklah dia suaminya berwasiat kepada ahli warisnya, kepada anak-anaknya, li azwajihim, untuk istri-istrinya. Jadi misalnya seorang suami yang sakit parah, merasa hidupnya tidak akan lama lagi, maka berwasiat kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya, untuk istri-istrinya. Apa wasiatnya? Ya, mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Mata'an ilal hauli. Ya, memberikan nafkah kepada istrinya selama 1 tahun. Jadi nafkah yang biasa diberikan oleh suaminya kepada istrinya tetap diberikan, Mbak. Ya.
selama 1 tahun. Itu wasiatnya. Ghairu ikhraj, dan juga tidak mengeluarkan istrinya dari rumahnya. Ya. Jadi jangan karena misalnya mohon maaf ayahnya punya istri kedua misalnya, atau ibu kandungnya lah. Begitu ayahnya meninggal langsung di stop nafkahnya, langsung disuruh keluar dari rumahnya, tidak boleh. Si suami ini harus wasiat kepada ahli warisnya, ya, supaya mantan istrinya ini tetap diberi nafkah selama 1 tahun dan tidak disuruh pergi keluar rumah. Itu. Kemudian fa'in kharajna, jika mereka ingin keluar sendiri, ya, fa'in kharajna, jika mereka ingin keluar sendiri tanpa disuruh keluar, tapi ingin keluar sendiri, mungkin ingin kembali ke rumah orang tuanya, atau mungkin ingin keluar karena ingin menikah dengan laki-laki lain, ya, sesudah habis masa iddahnya, ya. Berapa lama masa iddah istri yang ditinggal suami itu? 4 bulan 10 hari. Nah, setelah habis masa iddahnya, kemudian ia ada yang melamar dan ingin keluar sendiri, maka boleh itu. Fala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian fima fa'alna fi anfusihim, pada apa yang dilakukan oleh diri mereka, ya, min ma'ruf, dengan cara yang baik. Wallahu, dan Allah azizun maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Ayat 241, walil mutallaqati, dan bagi istri-istri yang dicerai, yang ditalak, mata'un bil ma'ruf, hendaklah mereka diberi mut'ah. Mut'ah itu pemberian tadi, ya, hadiah. Jadi ayat ini menjelaskan semua perempuan, semua istri yang dicerai, baik yang belum disentuh atau yang sudah disentuh, baik yang maharnya belum ditentukan atau maharnya sudah ditentukan, pada dasarnya semua istri yang dicerai itu harus diberi mut'ah, Pak. Harus diberi pemberian hadiah sebagai tanda, ya, hubungan baik, ya, bahwa perceraian itu bukan berarti setelah bercerai kemudian silaturahminya menjadi terputus, ya. Maka mut'ah inilah pemberian, ya, kepada yang mampu menurut kemampuannya, kepada yang tidak mampu menurut kesanggupannya tadi. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, itu menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 242, ya, kadzalika yubayyinullahu lakum, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, agar kamu sekalian mengerti, ya. Nah, itu Bapak Ibu tafsir singkat dari surah Al-Baqarah ayat 236 sampai 242. Ya, silakan barangkali ada yang ingin menambahkan atau pertanyaan. Saya ingin tanya, Pak. Ya, Pak. Yang lain nggak ada yang nanya nih, Pak. Kalau Bapak nggak ada yang nanya, mungkin dalam hati Bapak pun tanya, ini orang memperhatikan saya atau enggak? Jadi, Pak, saya ingin tanya, Pak, apa sebenarnya makna esensi daripada mahar itu sendiri, Pak? Sebab saya melihat mahar itu dari 1 rupiah bahkan sampai 1 miliar, mungkin 1 triliun harganya. Bahkan juga kadang-kadang saya melihat mahar itu menjadikan suatu bisnis gitu, Pak. Bagi orang tua itu rasanya harga diri gitu, Pak. Masa istri saya cuma diberi Sajadah aja gitu, Pak, ya. Tapi pada suatu saat juga pas dia minta 1 miliar, wah, ini orang tua sangat matre gitu, Pak, ya. Dan juga saya ingin menanyakan, yang menentukan mahar itu siapa sebenarnya, Pak? Pihak laki-laki atau pihak perempuan? Sebab ada pernikahan yang gagal karena laki-laki nggak bisa bayar mahar. Jadi apa esensinya sehingga ini sangat-sangat fleksibel gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Jainal. Mahar itu apa sih? Mahar itu sebetulnya tebusan, Pak. Jadi sengaja Allah menetapkan mahar, ya, untuk kepada laki-laki sebagai tebusan
penyerahan dirinya. Jadi penyerahan diri perempuan itu ditebus dengan mahar. Ya. Makanya mahar itu jangan murah. Ya, jangan murah. Jadi maharnya berapa? Maharnya hanya 2020 rupiah. Karena nikahnya tahun 2020. Jadi, ya. Atau maharnya hanya dengan Quran dan seperangkat alat sholat. Itu berapa harganya Quran dan seperangkat alat sholat gitu. Jadi mahar itu dalam bentuk materi, Pak, yang punya nilai. Kalau bisa dengan uang atau dengan emas gitu ya. Nah, memang ini tebusan untuk menebus dirinya. Dia si perempuan itu menyerahkan dirinya karena suaminya membayar mahar gitu. Nah, lalu kalau ditanya siapa yang berhak untuk menentukan mahar? Apakah suami, istri atau walinya? Yang punya hak untuk menentukan mahar itu istrinya, Pak. Jadi perempuan yang akan dinikahi itu yang punya hak untuk menentukan mahar. Berapa dia mau minta mahar? Jika suaminya bisa membayar mahar sesuai keinginannya, maka dia bisa menikah dengannya. Tapi kalau suaminya tidak mampu membayar mahar sesuai yang dimintanya, berarti tidak terjadi pernikahan. Jadi tergantung kepada istrinya. Ya tadi kalau misalnya dia ingin bayar mahar, dia ingin meminta mahar yang tinggi, tapi dia melihat calon suaminya tidak mampu, nah terserah kepada dia. Ya, kalau dia misalnya tetap ingin menikah, ya sudah. Ya. Ya jangan segitu betul atau 2020. Ya. Jadi, 2020 gram atau nampak. Jadi itu Pak, ya mahar itu sebagai tebusan. Ya, nah dulu Umar bin Khattab pernah hendak membatasi mahar, Pak. Ya, beliau hendak membatasi mahar. Karena perempuan-perempuan di masa itu minta mahar terlalu tinggi sehingga banyak laki-laki yang tidak bisa menikah. Ya, maka Umar bin Khattab hendak membatasi mahar. Tapi kemudian diingatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, diingatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah tidak pernah membatasi mahar. Ya, karena itu hak setiap wanita. Jika suami laki-laki mampu, ya silakan menikah dengannya. Gitu, Pak. Ya, jadi itu hak istri. Dan ya tergantung si orang tua itu menikahkan, tapi tetap mahar itu sesuai permintaan istri. Ya, calon istri. Gitu, Pak. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ini ya. Saus ngapain? Enak ini Pak. Apa Pak? Apa tuh? Isi tenaga baru. Isi tenaga baru. Pak, sambil ngobrol aja nih Pak ya. Ini ada orang yang kalau kita itu semampu kita gitu ya. Terus ada bilang kenapa nggak sholat? Ya kan kalau itu tidak sesuai kemampuan saya, ya saya sholat ya cukup diberi sama itu. Jadi ini melaksanakan kewajiban, Pak. Melaksanakan kewajiban itu pada batas kemampuan. Kalau itu mah bukan melaksanakan kewajiban kan? Iya, itu mengeles. Jadi di dalam melaksanakan kewajiban Allah, maka itu dilakukan berdasarkan kemampuan. Ya, kalau itu bukan melaksanakan kewajiban. Ya. Bukan saya tidak mampu sholat, jadi tidak sholat, bukan begitu. Sholat dulu, segimana mampunya, nah itu Pak. Ya.
Dibikin digampang-gampangin gitu ya. Ini udah nih, Oke.